Ya Tuhan, sekalipun badai bergelora, kami percaya bahwa kami tenang bersama dengan Engkau. Engkau akan terus membawa kami terbang tinggi, hingga kami boleh merasakan betapa agung, betapa mulia kuasa-Nya Tuhan bekerja atas hidup kami. Saat ini kami memerenungkan firman-Mu, berkati pikiran kami, hati dan kemauan kami. Biarlah kami tundukkan di bawah otoritas firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan, satu minggu telah berlalu. Tuhan telah menyertai kita dalam sepanjang hidup kita, memelihara, menopang kita, tidak hanya di dalam kehidupan lahiriah kita, tapi juga di dalam kehidupan rohani kita. Allah selalu beserta kita. Bapak Ibu, tentunya ada begitu banyak cerita hidup kita. Ada suka, ada duka, ada rasa di mana semuanya tenang, damai, dan ada saat di mana tampaknya seperti badai bergelora. Saya beri tema untuk kita renungkan pada malam hari ini, yaitu tenang di tengah badai. Dan ini sesuai dengan lagu pengantar tadi. Tema yang saya berikan adalah tenang di tengah badai. Setiap dari kita mungkin pernah mengalami masalah yang berat. Mungkin. Bila belum, maka mungkin akan. Itu mungkin. Walau harapan setiap kita tentunya semoga semuanya baik-baik saja. Tidak perlu ada masalah berat menimpa kita. Takaran setiap kita tentunya berbeda-beda ketika mengalami masalah. Itu sesuai juga dengan kekuatan yang kita punya masing-masing berbeda. Meskipun demikian, tentunya ada sosok pribadi yang selalu memantau, memahami seberapa besar kekuatan kita. Karena ialah yang telah menciptakan kita, bahkan bukan hanya menciptakan kita, Ia telah memperlengkapi kehidupan kita dengan perlengkapan-perlengkapan yang baik. Kadang ketika situasi berat melanda kita seolah-olah merasa bahwa kitalah yang paling besar masalahnya di dunia ini. Dan orang-orang lain masalahnya kecil-kecil saja. Dan kita ingin punya kehidupan seperti orang lain. Kita melihat orang bahagia ketawa, dan kita berpikir, seandainya saya seperti dia. Tapi kita tidak tahu apa di balik yang kita lihat ketika orang tertawa, ketika orang bahagia. Penulis Amsal pasal 14 ayat 13, dan kita tidak berbicara tentang ini pada malam hari ini, mengatakan, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Jadi tidak menjamin ketika kita melihat ada orang yang bersuka cita bahagia, mungkin dia merayakan kehidupannya, itu belum tentu dia tidak mengalami kedukaan. Masalah dapat menyebabkan orang merasa cemas dan stres, hingga bisa mengalami gangguan kesehatan mental dan emosi. Stres itu apa? Saya mencoba buka-buka buku pelajaran saya. Menurut definisinya, stres itu adalah reaksi tubuh terhadap setiap situasi yang tidak menyenangkan yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan proses alamiah dalam upaya manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Stres itu dibagi dua jenis. Lagi, ada eustress dan ada distress.
Eustress itu memotivasi orang untuk berbuat lebih baik. Ini lebih ke positifnya, mengantisipasi bila menghadapi stres berikutnya. Yang sering kita sebutkan stres itu sebenarnya yang kita maksud adalah distress. Karena stres itu netral, entahkah karena positif nanti atau negatif. Negatifnya adalah distress, menyebabkan munculnya berbagai masalah psikologis yang menyebabkan terganggunya fungsi dan produktivitas kita sehari-hari. Itu sudah distress yang sering kita maksud, orang ini sudah stres ini. Dan gejalanya ada 4 biasa. Pertama, gejala kognitif. Dalam masalah memori, sulit berkonsentrasi, membuat keputusan yang buruk, hanya melihat dari sudut pandang yang negatif, rasa cemas terhadap berbagai hal yang terus-menerus. Itu gejala kognitif. Lalu ada gejala fisik, mulai dari gatal, nyeri berbagai bagian tubuh, diare, sulit buang air besar, ada yang sulit buang air besar di sini, mual dan pusing, nyeri dada dan jantung berdebar, dan kalau ada orang yang sudah berkeluarga, hasrat seksual yang menurun. Lalu di bagian jari terasa dingin di ujung. Itu gejala fisik. Lalu ada gejala emosi, mood yang labil. Ya, sekalian juga kita mulai lihat diri kita mudah emosi, marah, tersinggung, gelisah, tidak bisa tenang, merasa sendirian dan terisolasi. Lalu depresi, sedih, perasaan tidak gembira. Nah, ini gejala emosinya. Yang terakhirnya gejala berikutnya, gejala perilaku. Nafsu makan meningkat atau sebaliknya menurun, sulit tidur atau sebaliknya terlalu banyak tidur, tidak mau bersosialisasi atau bergaul, menunda-nunda pekerjaan dan tanggung jawab. Lalu ada yang lari pada alkohol, merokok, narkoba, merusak hidupnya untuk mencoba rileks. Lalu ada berbagai perilaku cemas, menggigit kuku, mondar-mandir, melirik kiri kanan. Nah, itu gejala perilaku. Nah, kita tidak belajar mengenai hal itu, kita hanya bisa melihat apakah kita mengalami hal demikian. Bagaimana sikap kita saat menghadapi badai kehidupan. Kita belajar dari seorang Daud. Mazmur 23, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan bagi kita Mazmur 23 1 sampai 6, satu pasal. Saya akan bacakan bagi kita. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tenang di tengah badai. Apa rahasianya? Kita melihat di dalam Mazmur ini, Daud begitu yakin akan pimpinan Tuhan. Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya. Di dalam kitab Mazmur, biasa kita jumpai berbagai ungkapan-ungkapan, kata-kata kesedihan, keluhan. Tapi dalam teks ini, kita menemukan kata-kata penghiburan, di mana Daud menceritakan pengalamannya yang menghiburkan bersama dengan Tuhan. Sekalipun ia harus berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ia berhadapan dengan lawan-lawannya,
Hubungannya dengan Tuhan ia gambarkan seperti ia adalah domba dan Tuhan adalah gembalanya. Ia yakin akan pimpinan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dalam ayat 2 dikatakan, ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ayat ketiga B, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Ayat 4a, sebab engkau besertaku. Ayat 4c, tongkatmu itu yang menghibur aku. Ia sungguh percaya, yakin akan pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Karena ia tidak takut, ia merasa tenang menghadapi badai kehidupan. Kalau Tuhan yang memimpin kehidupan kita, tidak ada tempat, tidak ada situasi yang tidak tepat untuk kita alami. Kalau Tuhan yang memimpin kita, semua situasi, semua tempat adalah tepat untuk kita, untuk kebaikan kita. Hanya mungkin kita belum mengerti saat itu. Hanya Tuhan yang tahu dalam pengertiannya yang luas. Kita hanya cukup yakin bahwa Ia memimpin kita, maka kita akan tenang di dalam pimpinan Tuhan. Tugas kita adalah memberi telinga kepadanya. Tugas kita hanya memberi telinga kepada suaranya. Tugas kita memberikan telinga pada sabdanya. Karena Dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendengarkan suara gembala kita? Apakah kita mengikut Kristus? Yakinlah, ketika kita mengikut Tuhan, Allah memberi kita kekuatan yang baru selalu. Dan itu yang akan menolong kita untuk selalu tenang menghadapi persoalan. Lakukanlah bagian kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya atas hidup kita. Dia adalah gembala kita, Allah pencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta. Kalau Dia yang memimpin kita, Ia tidak mungkin salah menuntun kita, karena tuntunannya pasti sempurna. Guide bisa saja salah. Atau kita pergi ke suatu tempat. Saya pernah pergi ke suatu tempat karena undangan pernikahan, lalu saya ikut Google Map. Saya dibawa ke persawahan, muter-muter, dan saya tidak mau dengar lagi suaranya. Saya lihat saja garis-garis map tanpa perlu ikut suaranya. Kalau Tuhan yang menuntun hidup kita, tidak ada tempat yang salah, tidak ada situasi yang salah di mana kita berada. Semuanya baik untuk kita. Pertanyaannya, maukah kita memberi diri untuk dipimpin Tuhan? Maukah kita mendengar suaranya? Maukah kita memberi diri untuk mengerjakan apa yang Ia mau atas hidup kita? Daud yakin bahwa Allah dapat diandalkan. Daud yakin bahwa Allah dapat diharapkan. Dan tentunya Tuhan tidak mungkin kecolongan atas hidup kita. Setiap langkah-langkah kita, Ia mengaturnya. Yakinlah akan pimpinan Tuhan, maka kita akan tenang dalam tengah badai kehidupan. Yang kedua, Daud bukan hanya yakin akan pimpinan Tuhan, tapi juga ia yakin akan pemeliharaan Tuhan. Ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Ia berkata, takkan kekurangan aku. Lalu Ia menyegarkan jiwaku. Pemeliharaan Tuhan bahkan tidak dibatasi oleh situasi. Di sini Daud menggambarkan Dia menyediakan hidangan bagiku, bahkan di hadapan lawan-lawanku.
Pemeliharaan Tuhan tidak dibatasi oleh situasi, apalagi kesulitan yang melanda hidup kita. Kesulitan yang sering kita anggap sebagai sebuah kesulitan, tentunya bukanlah sesuatu yang sulit bagi Tuhan, sebagaimana apa yang kita lihat. Oleh karena ketidakberdayaan kita, keterbatasan pikiran kita, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan tidak hanya mencakup orang-orang percaya sebenarnya. Orang-orang yang tidak percaya sekalipun, itu mencakup pemeliharaan Tuhan. Yang membedakan kita di dalam pemeliharaan Tuhan adalah di dalam hubungan dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi di dalam hubungan itu punya perhatian khusus Tuhan di dalam pemeliharaan kita. Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Yesus berkata bahwa Bapa tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Bapa yang jahat, yang berdosa saja, Ia tahu yang baik, apalagi Bapamu yang sempurna. Bapa yang berdosa, yang Yesus mau katakan bahwa juga sebenarnya tidak baik. Kebaikan yang kita lihat hanya kebaikan relatif di dalam dunia ini, kebaikan mutlak milik Allah. Kalau Bapa yang berdosa saja, Ia masih mau berusaha melakukan apa yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang amat baik. Ia tahu apa yang terbaik bagi kita. Ia akan memelihara kita. Apa yang membuat kita khawatir saat ini? Situasi sulit apa yang membuat kita khawatir? Adakah yang membuat Tuhan sulit untuk mengerjakan sesuatu untuk kita? Daud meyakini pemeliharaan Tuhan, bahkan sekalipun di hadapan lawan-lawannya, ia menyediakan hidangan bagi Daud. Itu ungkapan keyakinan Daud kepada Tuhan. Ia yakin akan pemeliharaan Tuhan, dan itu yang membuat dia tenang di tengah badai kehidupan. Yesus juga memberi ketegasan kepada kita dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 32. Mari kita buka Alkitab kita. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 32. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Di sini Yesus menegaskan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Jangan dibalik, makanan lebih penting daripada hidup. Lalu karena demi makanan sesuap nasi, kita mengorbankan nyawa kita. Kita merusak hidup kita. Lalu, bukankah tubuh itu lebih penting dari pakaian? Bukan pakaian lebih penting, atau kebutuhan sekunder lebih penting daripada tubuh? Jangan hanya gara-gara kebutuhan-kebutuhan sekunder kita, lalu kita merusak hidup kita, merusak tubuh kita. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga makung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Pemeliharaan Tuhan itu mencakup alam semesta, bahkan seluruh isinya. Dengan kreativitas yang tinggi, ia mendandani rumput di ladang. Dan Yesus berkata, hidupmu lebih berharga dari itu. Allah yang membuat bunga yang tidak dapat
ditandingi oleh kemegahan Salomo. Allah yang sama, yang mampu memelihara kita. Ia Allah yang kreatif. Ia tidak pernah kekurangan ide untuk memelihara kita. Kita mungkin kehilangan ide, kehilangan kekurangan gagasan mengenai hidup kita, tentang hari depan. Kita mengkhawatirkan banyak hal, tapi Allah yang kreatif sanggup memelihara kita. Ia mampu mendadani hidup kita. Bapa tahu yang terbaik untuk hidup kita. Tapi yang Tuhan mau, hidup kita ini lebih berharga daripada kebutuhan pokok. Tubuh kita lebih berharga dari kebutuhan sekunder. Jangan diganti, jangan dibalik. Itu akan merusak hidup kita. Pemeliharaan Allah mencakup alam semesta yang sering disebut dengan anugerah umum atau common grace. Apakah orang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan? Firman Tuhan mengatakan Allah menurunkan hujan kepada orang yang jahat dan kepada orang yang berbuat baik. Yang membedakannya anugerah khusus hanya milik orang yang telah percaya kepada Kristus. Kita orang-orang yang diselamatkan di dalam hubungan kita kepada Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita punya hubungan khusus dan pemeliharaan yang khusus, yang perhatian khusus dari Tuhan, yang dapat kita klaim ketika datang menghadap Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Kita seringkali khawatir karena tentunya apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dirajuk Tuhan atas hidup kita, melampaui dari apa yang dapat kita pikirkan. Yakinlah akan pemeliharaan Tuhan, maka kita akan selalu tenang dalam badai kehidupan. Yang ketiga, Daud yakin akan perlindungan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tokatmu, itulah yang menghibur aku. Ayatnya yang keempat, Daud yakin akan perlindungan Tuhan. Saya ingat waktu lagi panas-panasnya corona itu, Mazmur 91 banyak sekali dibagikan di media-media sosial. Lalu ada banyak orang tumbang dan ada bahkan gereja-gereja yang mengalami badai corona besar juga. Dan saya lihat ada yang mulai banyak orang yang sudah tidak pernah lagi men-share itu. Apakah kita orang-orang itu mulai meragukan perlindungan Tuhan atas hidup mereka? Daud yakin akan perlindungan Tuhan. Ayat 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawannya. Tentu karena Ia melindungi. Ia tidak mungkin membiarkan dombanya diterkam oleh binatang buas. Daud yakin akan perlindungan Tuhan. Meski ia menyadari situasi yang dihadapi mungkin menakutkan, namun ia tetap percaya akan perlindungan Tuhan. Daud sendiri pernah menjadi seorang gembala domba. Ia terbiasa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya terhadap binatang buas. Dan ia telah menceritakan itu kepada Saul di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Perhatikan bagaimana Daud menceritakan pengalamannya sebagai gembala kepada Saul. Dan ini yang membuat dia melihat Tuhan, menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala. 1 Samuel pasal 17 ayat 34. Saya akan bacakan bagi kita. Kata Daud kepada Saul, Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya.
Setiap kali singa atau beruang datang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, memukulnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ketika ia menyerangku, aku mencengkeram janggutnya, lalu memukulnya sampai mati. Hambamu ini telah membunuh singa maupun beruang. Orang Filistin yang tak bersunat itu akan sama seperti salah seekor binatang itu, karena ia telah menghina pasukan Allah yang hidup. Kata Daud lagi, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan besertamu. Ini pengalaman Daud ketika ia menjadi seorang gembala, dan ia menceritakan kepada Saul. Mungkin pengalaman itu juga yang pada akhirnya ia menggambarkan Tuhan seperti seorang gembala yang melindungi domba-dombanya dan siap menghancurkan si jahat yang hendak merusak jiwa orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus sendiri, Yohanes pasal 10 ayat 11 berkata, Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Kalau Daud saja mau mempertaruhkan nyawanya, dan Kristus telah menyatakan itu di atas kayu salib, ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia adalah gembala yang baik. Kalau nyawanya saja ia pertaruhkan untuk kita, untuk keselamatan jiwa kita, apalagi yang tidak dapat disediakan Allah agar kita dihiburkan di dalam dunia ini saat-saat kita mengikut Dia, Sang Juru Selamat kita itu. Sekalipun lagi ada yang viral mengatakan bahwa Yesus bukan gembala, Yahweh gembala dan Yesus bukan gembala, itu penyesat bidat, betul. Dan dia semakin klarifikasi khotbahnya, semakin ngawur lah penjelasannya, dan dia bilang masih beronde-ronde lagi untuk menjelaskan yang dia maksud. Yesus adalah gembala yang baik. Ia akan melindungi kita. Kita ingat Ayub ketika ia dicobai. Ia dalam perlindungan Tuhan. Dan yang pada akhirnya dia dicobai karena Tuhan mengizinkan. Mungkin membuka pintu perlindungannya untuk menguji, menunjukkan dan mempermalukan iblis. Kualitas imannya. Mari kita buka saja Ayub pasal 1 ayat 10. Ayub pasal 1 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini iblis yang tertulis. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Ia berkata kepada Tuhan. Dan keluarganya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkanlah segala yang dimilikinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Sebelumnya ia dilindungi Tuhan, dan itu sebabnya iblis tidak dapat mendekati, tidak dapat merusak hidupnya. Setiap kita orang percaya dalam lindungan Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi atas hidup kita tanpa seizin Tuhan. Itu berarti bahwa ada sesuatu, ada maksud Tuhan ketika hal-hal tertentu terjadi atas hidup kita. Perlindungan Tuhan amat kuat atas hidup kita, tidak dapat kita ragukan.
Yakinlah bahwa Allah melindungi kita, dan kita akan tenang di tengah badai. Tentunya sekalipun kita percaya akan perlindungan Tuhan, tidak berarti bahwa ya sudahlah, kita hidup seenak saja, hidup ceroboh dalam kehidupan ini. Tidak, karena firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, Amsal 22 ayat 3, Amsal 22 ayat 3, ketika orang cerdik melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Tuhan juga beri kita hikmat, dan kalau itu sudah di luar dari kekuatan kita, yakinilah bahwa Allah melindungi kita. Selalu berserah pada kedaulatan Tuhan. Ada maksud-maksud Tuhan atas hidup kita. Kita dapat tenang di tengah badai kalau kita yakin akan pimpinan Tuhan atas hidup kita. Kita dapat tenang di tengah badai kalau kita yakin pemeliharaan Tuhan, dan kita yakin perlindungan Tuhan begitu kuat atas kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengingatkan dan meneguhkan kami pada kesehari, menuntun kami agar kami semakin kuat dan diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.